Bank Indonesia kan mengeluarkan instrumen bernama SVBI dan juga SUVBI. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi global kita begitu ya Bu di tengah langkah Bank Indonesia yang tengah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa membuat rupiah ini cukup tangguh begitu melawan dolar Amerika Serikat. Iya, baik Mbak Sinta. Jadi kalau kita cermati, kondisi kebijakan moneter di Amerika Serikat, yaitu keputusan The Fed untuk, kemarin di FOMC yang terakhir, itu menjaga, suku bunga acuannya di 5,25 sampai 5,0, ini memang masih, melihat kondisi bahwa inflasi di Amerika Serikat ini masih levelnya tinggi, jauh dari apa namanya, long term goals inflation di Amerika Serikat di kisaran 2%. Kemudian jika kita breakdown lebih dalam ke dalam inflasi intinya, itu sebetulnya inflasi inti Amerika Serikat ini masih pada kisaran 4,2%. Sehingga dengan stance-nya Jerome Powell yang cukup, konservatif gitu ya, betul-betul sangat, memegang bahwa signaling melakukan kebijakan moneter itu dari inflasi, ini memang, higher for longer, stance ini masih akan sepertinya, berlangsung gitu ya. Jadi level suku bunga, Amerika Serikat di kisaran 5,25, 5,5 ini masih akan, terjadi gitu ya, masih akan, berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, at least sampai barangkali pertengahan tahun 2024. Dan mungkin bisa juga ada kemungkinan The Fed untuk masih menaikkan satu kali lagi sebesar 25 basis point barangkali ketika inflasi inti belum bisa diturunkan, masih sangat persisten tinggi di kisaran 4%. Jadi, untuk Indonesia message-nya adalah, sebetulnya tidak melihat bagaimana nanti, The Fed itu akan menaikkan atau tidak, tapi kita lihat sampai sekarang aja spread antara BI 7 days repo dengan, Fed rate ini sudah sangat tipis sekali gitu. Kalau sekarang ini, kita punya spread di 0,5 sampai 0,75 gitu. Kalau dulu antara BI rate dengan, apa namanya, BI 7 days repo dengan, Fed rate ini kan cukup lebar spread-nya. Nah, ini yang harus justru dicermati karena ketika masih ada, apa namanya, insentif untuk, capital yang ada di emerging market termasuk Indonesia itu lari gitu ya ke Amerika Serikat, ini masih akan membahayakan nilai tukar kita karena akan mendorong capital outflow. Sehingga kewaspadaan dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter ini perlu tetap dijaga, mencermati spread antara BI 7 days repo dengan BI rate, dengan, dengan, Fed rate. Kemudian terkait dengan, instrumen baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, saya kira ini satu hal yang positif juga dan akan berdampak gitu ya, terutama akan semakin, mendorong pendalaman pasar keuangan. Karena dengan instrumen SVBI dan, Sukuk, falas Bank Indonesia ini, dia akan, bisa, menyentuh investor tidak hanya dalam negeri, tapi juga di, luar negeri karena ini terbuka juga untuk penduduk di dalam dan di luar negeri dan ini sifatnya kan sangat underlying ya, ada underlying aset yang digunakan di dalam instrumen operasi moneter ini, sehingga akan cukup resilient jika terjadi gejolak. Nah, dengan kombinasi ini, saya kira, ada harapan untuk nilai tukar rupiah kita di tahun 2024 bisa menguat gitu ya. Terlebih ketika BI, tadi mewaspadai spread yang ada, kemudian nanti mencermati suku bunga optimal untuk BI 7 days repo ini akan seperti apa di, awal tahun 2024. Mungkin bisa saja, opsi terbaiknya menaikkan sedikit lagi gitu ya untuk bisa menahan capital outflow. Tapi ini juga perlu dicermati karena jangan sampai suku bunga yang dinaikkan itu, eee, apa, eee, me 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 ini mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di domestik. Dan kombinasi dengan instrumen 2 tadi yang sudah dikeluarkan oleh BI tentu akan menyebabkan pendalaman pasar keuangan dan akan memperkuat rupiah ke depan. Baik Bu Tari, artinya Anda memberikan pandangan bahwa sebaiknya Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya, tapi itu pun perlu dikaji ulang begitu ya Bu ya. Tapi terkait dengan berbagai Iya. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya Bu, sebagai upaya untuk bisa menjaga nilai tukar. Apalagi Bu menurut Ibu yang mungkin ke depannya harus dilakukan lagi atau kebijakan seperti apa yang akan lebih ideal lagi terkait dengan upaya penguatan dari nilai tukar rupiah? Iya, baik. Kalau saya melihat, sebetulnya, sebagai pemerintah ya, dari sisi pemerintah, itu permasalahan nilai tukar kita lebih banyak sebetulnya harus diselesaikan di sisi,
structural reform tadi, dari sisi strukturalnya gitu. Kalau kebijakan jangka pendek, saya kira Bank Indonesia sudah sangat komprehensif sekali mengeluarkan berbagai kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar, mulai dari transaksi pasar spot di NDF gitu ya. Kemudian ini juga bagian dari SPBI dan suku falas Bank Indonesia juga adalah terobosan Bank Indonesia yang saya tidak sebutkan satu persatu karena memang sudah sangat baik gitu intervensi di jangka pendeknya. Namun permasalahan kita yang sebetulnya adalah bahwa memang struktur ekspor kita ini yang sangat bergantung terhadap komoditas gitu, sehingga apa yang harus dilakukan adalah di dalam jangka menengah panjang ini kita harus menciptakan satu transformasi yang menggeser struktur ekspor kita itu tidak lagi tergantung terhadap komoditas gitu, sehingga pada saat komoditas mau naik ataupun mau turun dia akan tetap resilient dan imun gitu terhadap shock yang ada. Itu yang pertama, sehingga kami di Bappenas nih misalnya fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan isu jangka menengah panjang melalui percepatan reformasi struktural yang secara komprehensif menyiapkan ekosistem supaya ekspor kita itu betul-betul tidak lagi tergantung SDA, lebih produktif, disokong oleh sumber daya alam yang mumpuni untuk mendorong industri yang nantinya akan lebih resilient gitu. Kita bisa ambil contoh dari Korea. Korea ini cadangan devisa atau sumber pendapatan devisanya itu tidak dari sumber daya alam ya, kalau kita bisa lihat misalnya, ini semua orang pasti tahu BTS. BTS ini mengkontribusikan terhadap PDB di Korea itu sebanyak 0,2% gitu, sehingga kreatif industri seperti K-drama, K-pop itu menjadi andalan. Nah, ini menjadi salah satu pembelajaran untuk Indonesia bahwa ke depan yang harus kita go internasionalkan adalah bukan yang tumbuh di alam atau dihasilkan oleh alam, diciptakan Tuhan, tapi sesuatu yang memang dia ada nilai tambah lebih dan produknya manusia gitu yang memiliki daya jual yang tinggi di pasar internasional sesuai dengan demand yang ada. Nah, itu barangkali satu hal yang sangat krusial dan fundamental untuk bisa mendorong nilai tukar kita kuat di dalam jangka menengah panjang, tidak hanya seperti Panadol memberikan solusi jangka pendek, tapi kemudian nanti pusing lagi karena depresiasi gitu ya, depresiasi karena dipengaruhi fluktuasi harga komoditas lagi. Sehingga seperti itu kebijakannya yang mengadres struktural reform di jangka menengah panjang. Baik Bu Tari, tapi jika kita membahas mengenai pasar keuangan kita ya Bu, kita beberapa waktu Mhm. lalu kita lihat bahwa sebetulnya cukup banyak capital outflow begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya Ya. untuk saat ini, jika mungkin membandingkan negara kita dengan negara-negara tetangga begitu ya, pasar keuangan kita sebetulnya seperti apa Bu? Artinya apakah masih cukup menarik? Iya, kalau dilihat dari sisi instrumen-instrumen, kemudian pilihan-pilihan inovasi yang ditawarkan itu sebetulnya bersaing gitu ya, bersaing pasar keuangan kita untuk bisa menarik arus modal masuk ke Indonesia. Meskipun ya tadi, walau bagaimanapun memang safe haven yang treasury di US ini masih menjadi semacam kalau sudah investor percaya gitu terhadap satu instrumen memang akan sulit sekali untuk bisa dikalahkan dengan instrumen lain, sehingga terus-menerus memberikan opsi-opsi yang lebih banyak bagi para investor dan sembari memberikan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini baik gitu ya, itu akan tetap bisa me-maintain capital inflow kita untuk masuk. Baik Bu Tari, terkait dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih cukup baik begitu ya Bu di era suku bunga tinggi. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa sebetulnya The Fed ini masih ada satu ruang lagi begitu di sisa tahun 2023 ini untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Tapi kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya ekspektasi terhadap arah kebijakan Bank Sentral baik The Fed dan juga Bank Indonesia di sisa tahun 2023 atau bahkan mungkin di awal tahun 2024 akan seperti apa Bu Tari? Iya, ekspektasinya untuk kebijakan moneter The Fed ini stance higher for longer ini masih menjadi satu hal yang dipegang oleh market gitu ya. Jadi market juga masih terinformasi bahwa memang higher for longer ini akan terjadi gitu. Meskipun nanti The Fed akan secara moderat menaikkan lagi ya, tetap itu kan masih di level tinggi juga gitu. Jadi masih harapan untuk bisa nilai tukar rupiah itu langsung gitu bisa apresiasi di akhir tahun ini memang cukup
tipis gitu ya, karena memang higher for longer ini masih menjadi, sesuatu yang terinformasi, ter-internalize di market gitu. Nah, ekspektasinya sehingga, eee, di para pasar gitu ya, para investor ini masih tetap wait and see untuk melihat bagaimana, The Fed ini di akhir tahun ini betul nggak akan meningkatkan lagi atau memang, masih menjaga di tingkat 5,25 sampai 5,5. Namun tadi saya katakan bahwa secara implikasi untuk kebijakan moneter Bank Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah spread-nya tadi yang sudah cukup tinggi, ini apakah akan diatasi dengan kemungkinan menaikkan lagi sedikit atau ya kalau tidak capital outflow akan lebih tidak tertahan gitu. Nanti mungkin ini juga masih harus melihat dengan pergerakan nilai tukar kita ya sampai beberapa bulan nih kalau memang nilai tukar kita sangat, reaktif sekali dengan apa yang The Fed, lakukan itu memang BI harus mau tidak mau untuk menahan capital outflow, menaikkan kembali untuk melebarkan kembali spread yang ada, gitu.